Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang doa kamilin. Pada malam yang kemarin kita sudah membicarakan sampai pada bacaan walil faraidi muaddin, agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang memenuhi kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bacaan berikutnya walis salati hafidhin. Walis salati hafidhin, orang-orang yang memelihara salat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat, peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian semua salat-salat kalian. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan terutama. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah oleh kalian lillahi karena Allah, qanitin dengan penuh kekhusyuan. Ini perintah Allah agar kita menjaga salat kita, terutama yang 5 waktu. Jangan sampai kita lalai dalam waktu, lalai dalam pakaian, lalai dalam ucapan, juga lalai dalam gerakan-gerakan kita. Harus kita jaga. Wassalatil wusta, terutama salat pertengahan. Salat pertengahan itu salat apa? Ada yang mengatakan salat asar, salat pertengahan. Nah, di antara 5 waktu, kalau diawali dia salat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, berarti salat asar itu salat pertengahan. Tetapi banyak ulama yang mengatakan bahwa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam satu asar sahabat dikatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal yang lain. Salah satunya, innallaha katamal wusta fis salawat. Sesungguhnya Allah menyembunyikan, merahasiakan salat wusta, salat pertengahan, di antara salat-salat yang 5. Saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memelihara salat kita. Bagaimana caranya kita bisa menjaga salat kita? Jaga salat kita. Karena di dalam kitab fikih yang mungkin pernah kita pelajari, itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Nah, ini bedakan. Syarat wajib sholat itu 3. Yang pertama, orang Islam. Orang Islam wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, baligh, orang yang sudah dewasa. Yang belum baligh, kita didik, kita ajarkan mereka untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita biarkan mereka tidak sholat.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, muru auladakum wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madajid. Saudara, Nabi perintahkan kita, muru auladakum, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan salat, wahum abna'u sinin, ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun, suruh mereka, wadribuhum wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajid, pisahkan tempat tidur mereka, yang laki dan perempuan pisahkan, jangan jadi satu. Ini ajaran agama Islam. Jadi syarat wajib salat yang kedua, baligh, orang yang sudah dewasa. Dan yang ketiga, salatnya adalah berakal. Berarti orang yang punya akal, orang yang masih punya pikiran, maka dia wajib melaksanakan salat. Yang tidak salat berarti orang yang tidak punya akal alias gila. Itu syarat wajibnya salat. Ada lagi syarat sahnya salat. Ini harus kita jaga. Kalau kita minta kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang memelihara salat, kita perhatikan bagaimana syarat sahnya salat. Yang pertama, syarat sahnya salat apabila sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu salat, azan belum dikumandangkan, maka belum wajib kita melaksanakan salat tersebut. Kemudian yang kedua, suci badan kita dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang ketiga, suci tempat dan pakaian. Ini perhatikan. Dan yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. 5 syarat sahnya salat ini harus kita perhatikan. Kalau ingin kita bisa menjaga salat kita, tidak hanya sekedar kita istiqomah melaksanakan salat, 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, tetapi lalai kita memperhatikan diri kita suci dari hadas besar atau hadas kecil atau tidak, pakaian kita kena najis atau tidak, tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita sujud terkena najis atau tidak, kemudian aurat kita terbuka begitu saja, kita perhatikan atau tidak. Nah, ini yang menyebabkan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk orang-orang yang menjaga salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walis salati hafidhin, kita mohon kepada Allah agar dijadikan kita orang-orang yang memelihara salat. Mudah-mudahan tausiah lanjutan pembahasan tentang doa kamilin ini membawa berkah dan manfaat buat saya dan buat kita semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang terus memperhatikan kesucian, memperhatikan bagaimana kita bisa memperbaiki salat kita agar lebih baik lagi, agar salat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah satu amal yang nanti akan pertama kali dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka baiklah perbuatannya. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka mungkin perbuatan yang lainnya pun tidak baik. Saudara, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ada hadis lain yang mengatakan la salata liman lam tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang mengatakan tidak sempurna salatnya, ada juga mengatakan tidak sah salatnya jika ia masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.